Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahirul Hafid dengan NIM J0304201061 dari program studi Teknik Komputer Angkatan 57 kelas BP1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan EMU 8086 yang akan membahas 3 subtopik. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu EMU 8086. EMU 8086 merupakan aplikasi emulator bagi pemrograman bahasa assembler atau microcontroller. Dengan menggunakan aplikasi emulator, kita dapat mensimulasikan apakah program kontrol hardware yang kita buat sudah benar atau masih salah. Topik pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang memori, register, dan ALU pada EMU 8086. Sebelum masuk ke aplikasi EMU 8086, saya akan mengenalkan terlebih dahulu mengenai ketiga pembahasan tersebut. Yang pertama ada memori. Memori terdapat pada RAM yang dibagi menjadi 16 blok dari 0 sampai F yang fungsinya kebanyakan untuk menyimpan hasil pemrosesan data. Kemudian ada register, yang merupakan sebuah memori yang terdapat dalam prosesor yang berfungsi untuk menyimpan data, alamat, atau instruksi yang akan dieksekusi dengan kecepatan akses yang sangat tinggi. Yang ketiga ada ALU. ALU merupakan singkatan dari Arithmetic Logic Unit. ALU ini merupakan sebuah komponen yang terdapat dalam Central Processing Unit atau CPU. ALU ini berupa aritmatika yang berfokus pada pengoperasian penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta bisa juga dalam fungsi logika yaitu AND, OR, dan NOT. Baik, jika sudah, saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan EMU 8086. Baik, berikut adalah tampilan dari EMU 8086. Pertama-tama, kita harus mengeklik emulator, kemudian kita klik lagi tombol Show Emulator untuk menampilkan tampilan dari emulatornya. Nah, seperti ini. Di sini kita bisa melihat ada berbagai macam variasi yang dapat kita lakukan. Yang terdapat pada pojok kiri ini disebut juga dengan register. Kemudian jika kita mengeklik tombol AUX, maka di sini kita akan mendapati tampilan berupa memori, ALU, dan FPU. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang register. Segmen register ini termasuk ke dalam kelompok yaitu CS, DS, SS, dan ES yang masing-masing memiliki kapasitas 16 bit, yaitu Intel 8086, dan memiliki fungsi tersendiri. Yang pertama saya akan membahas tentang CS. Nah ini, CS ini merupakan kode segmen yang digunakan untuk menunjukkan tempat dari segmen yang sedang aktif. Kemudian yang kedua ada DS. DS yang itu merupakan data segmen yang digunakan untuk segmen di mana program akan disimpan. Yang ketiga ada SS atau stack segment, digunakan untuk menunjukkan letak segmen yang digunakan sebagai stack. Dan yang terakhir ada ES atau extra segment, sebagai tambahan segmen dan tidak mempunyai fungsi khusus. Pointer dan index register yang termasuk dalam kelompok ini adalah SP, BP, SI, dan DI. Nah, ini adalah lanjutannya, yaitu pointer dan index register. Kalau yang tadi merupakan segmen register. Nah, kita masuk kepada pointer dan index register yang terdiri atas SP, BP, dan juga SI. Nah, pertama-tama kita lihat dulu yang SP. SP ini merupakan stack pointer yang digunakan untuk menunjukkan alamat dari sebuah stack. Kemudian ada BP. BP atau yang disebut juga dengan base pointer, digunakan untuk mencatat alamat di memori tempat penyimpanan data. Kemudian ada SI atau source index, dan DI, destination index, yang digunakan dalam operasi string dengan mengakses memori yang ditunjuk oleh kedua register ini. Kemudian juga yang ketiga, ada general purpose register. Register-register ini yang akan sering digunakan pada awal pembelajaran. Biasanya pada awal pembelajaran ini terdiri dari AX, BX, CX, dan DX. Nah ini sangat familiar untuk dipelajari karena pertama kali kita akan berfokus pada keempat elemen ini. Nah, masing-masing dari kapasitasnya adalah 16 bit dan terdiri dari dua register, 8 bit H dan L atau high dan low. Fungsi-fungsinya sendiri yaitu yang pertama ada AX. AX ini digunakan pada operasi matematika dan sebagai akumulator. Kemudian ada BX yang digunakan untuk menunjukkan alamat offset suatu segmen. Yang ketiga ada CX yang digunakan sebagai counter pada looping. Dan yang keempat ada DX yang digunakan untuk menampung sisa bagi pembagian 16 bit. Nah, jadi itu variasi dari register. Untuk mengakses tampilan pada memori, terlebih dahulu kita mengeklik tombol AUX, kemudian kita klik tombol memori.
Nah, di sini sudah muncul tampilan dari memori, tepatnya pada random access memory. Bagaimana cara membacanya? Pertama kita klik dulu yang list. Nah, di sini tersedia dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, dan seterusnya. Setiap angka yang ada di ujungnya ini, angka atau hurufnya memiliki maknanya masing-masing. Saya akan menjelaskannya dari angka 0. Pada blok 0 itu memiliki fungsi sebagai RAM. Pada blok 1 hingga ke 9 juga merupakan fungsi RAM. Kemudian jika kita scroll di sini kita akan melihat A. A ini fungsinya untuk extend video memory. Begitu juga dengan B untuk extend video memory, C untuk perluasan ROM, D fungsi lain, kemudian E juga fungsi lain, dan F itu fungsi BIOS dan basic. Memori tersebut dibagi-bagi agar mudah dalam pengaksesannya jika dibutuhkan. Jika tidak dibagi seperti itu, maka akan sulit untuk mengakses memori tempat di mana data atau program disimpan seperti BIOS, tepatnya harus difikskan. Jika tidak akan sulit untuk mengakses BIOS karena tidak tahu di mana BIOS akan disimpan. Jadi begitu. Lalu itu identik dengan perhitungan aritmatika pada bahasa assembly, yang terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan juga fungsi-fungsi logika. Kali ini saya akan mempraktikkan salah satu perhitungannya, yaitu penjumlahan. Nah, di sini ada mov, ada juga x. Nah, perintah mov ini bukan berarti tidak memiliki arti ya. Perintah mov ini berarti untuk memasukkan sebuah variabel AX, di mana itu adalah bilangan pertama yang berupa 12H. Ini adalah perhitungan heksadesimal. Kemudian untuk variabel kedua, angka yang ada di sebelah kanan atau lawan dari yang akan kita operasikan, yaitu variabel kita sebut BX, di mana BX itu terdiri dari bilangan 90H. Nah, maka add dari AX dan BX itu berapa? Add ini merupakan salah satu bahasa atau isyarat dari penjumlahan. Nah, kalau untuk pengurangan bisa kita menggunakan sub. Nah, gimana cara pengoperasian yang penjumlahan ini? Kita langsung saja pertama-tama kita compile ya. Kita compile, kita save lah dengan nama bebas. Nah, jika sudah, kemudian kita klik emulate. Kita tunggu. Jika sudah, kita klik single step terlebih dahulu. Jika sudah, kita klik running. The emulator is healthy, kita klik OK saja. Nah, hasil dari penjumlahan AX12H dengan BX90H ini adalah muncul di sini, di register, di mana jawabannya adalah A2H. Nah, jadi begitu tutorial yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.